Film diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang telah bertunangan bernama Beth dan Cameron, di mana saat itu mereka sedang dalam perjalanan mudik menuju rumah orang tua Beth. Beth yang diketahui sedang mengandung bayi dari Cameron sudah tak sabar ingin bertemu dengan ibunya. Tapi karena waktu telah beranjak malam, mereka berdua pun memutuskan untuk menginap di sebuah motel. Setibanya di motel, Cameron pun langsung menuju resepsionis untuk memesan sebuah kamar, di mana ia disambut oleh si pemilik motel yang bernama Hank. Hank yang so akrab tiba-tiba mengatakan jika Cameron sangat beruntung memiliki kekasih yang sangat cantik dan seksi. Mendengar perkataan itu, Cameron pun terkejut, tapi dia tak merasa marah karena ucapan Hank itu benar adanya. Singkat cerita, malam pun tiba. Cameron yang merasa lapar berencana akan mencari makanan di sebuah restoran di saat Beth sudah tertidur. Tapi setibanya di sana, restoran yang diketahui bernama Naga itu sudah tutup karena telah larut malam. Sehingga Cameron pun memutuskan untuk kembali ke motel. Tapi tiba-tiba Cameron sangat terkejut ketika melihat Beth sudah menghilang dari tempat tidurnya. Dia pun langsung bergegas untuk mencarinya di sekitaran motel. Namun karena tak berhasil menemukan Beth, Cameron pun segera melaporkan kejadian itu kepada polisi. Tak lama kemudian, seorang petugas polisi yang bernama Murphy pun datang. Lalu, Cameron langsung menceritakan tentang kehilangan tunangannya itu kepada Murphy. Setelah itu, mereka berdua mendatangi Hank si pemilik motel karena Cameron merasa curiga dengannya sebab dari awal kedatangannya Hank sudah tertarik kepada Beth. Sampai-sampai emosi Cameron tak terkendali ketika Hank berencana untuk memajang foto Beth di lobi motel sebagai orang hilang. Akibatnya, Murphy pun akan membawa Cameron ke kantor polisi karena telah menyerang Hank. Scene kemudian berpindah kepada Beth yang baru tersadar dan sangat bingung karena dirinya tiba-tiba sudah berada dalam bak mandi. Selain itu, Beth sangat terkejut saat menyadari jika bayi dalam perutnya telah menghilang. Dalam kondisinya yang lemah, Beth berusaha untuk keluar dari tempat itu, di mana dia melihat ruangan-ruangan berisi bak mandi yang sama seperti yang dia tempati. Sampai akhirnya, Beth berhasil keluar dari tempat itu, tapi justru membuatnya semakin bingung dengan keberadaannya. Namun, dia melihat jalan setapak dan memutuskan untuk mengikutinya yang membawa dia ke padang rumput yang gersang. Tapi sayangnya, langkahnya harus terhenti oleh sebuah gerbang besi yang terkunci oleh rantai. Namun, dia tetap berusaha mencari cara untuk bisa keluar dari tempat tersebut. Dengan kondisinya yang semakin melemah, tiba-tiba muncul 3 sosok wanita yang menghampirinya, yang ternyata mereka semua adalah korban yang bernasib sama dengan Beth. Singkat cerita, ketika kondisi Beth sudah kembali pulih, mereka yang kini berempat memikirkan apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka. Namun tiba-tiba, mereka mendengar teriakan yang berasal dari dalam bangunan dan memutuskan untuk pergi mengeceknya. Tak diduga, mereka menemukan ceceran darah di sepanjang lantai. Rupanya darah tersebut berasal dari seorang wanita yang bernasib sama dengan mereka. Namun, jahitan dari perut si wanita itu telah terbuka sehingga membuat kondisinya memprihatinkan. Dalam keadaan yang sekarat, si wanita itu berkata
jika di antara kalian ada yang selamat, tolong untuk menjaga bayiku. Bayiku berwarna biru." Dan tak lama kemudian, si wanita itu pun meninggal dunia. Kemudian scene berpindah kepada Kamerun yang berencana untuk kabur dari tangkapan polisi. Hingga akhirnya rencananya itu berhasil dan menyuruh Marvy untuk membuka borgol di tangannya. Untuk kemudian, dia bergegas kembali ke motel untuk mencari keberadaan Beth. Scene kembali pada BCS yang baru selesai mengubur wanita yang meninggal tadi, di mana mereka sedang mencari tahu maksud dari si wanita yang meninggal itu dengan mengatakan bayinya berwarna biru. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke dalam bangunan dan berencana mencari bayinya. Sebelum rencananya dimulai, mereka membagi tugas untuk berpencar dan menggeledah setiap ruangan di dalam bangunan. Tak disangka, rupanya pergerakan mereka semua ternyata selama ini telah dipantau oleh sepasang suami istri misterius dan entah apa tujuannya. Kembali pada Ivy dan Allison yang tak sengaja menemukan sebuah kamera Kodak dalam sebuah lemari dan membuat insting alami untuk berfoto pun terasa. Dirasa nanti akan berguna, Ivy menyuruh Allison untuk membawa kamera tersebut. Tapi Allison yang fokus memperhatikan hasil foto dirinya tadi membuatnya tertinggal dari Ivy. Di sisi lain, Beth dan Vero tak sengaja menemukan foto-foto jadul dalam sebuah lemari. Setelah melihatnya, Beth tersadar jika yang mereka alami saat ini sudah terjadi dari dulu. Kembali pada Allison yang berusaha menyusul Ivy, tapi dia justru tersesat dan menuju sebuah ruangan yang dipenuhi serangga. Tiba-tiba, muncul sosok misterius berada di belakang Allison dengan membawa pisau bedah. Dan apa yang terjadi? Tak lama kemudian, Beth CS pun sangat terkejut saat menemukan Allison yang sudah tewas dibunuh. Di saat itu, Vero menemukan sebuah benda aneh dalam perut Allison, di mana benda tersebut berwarna hijau. Hal itu pun membuat Vero menduga jika ada seseorang yang sengaja merebut benda itu dari perut Allison secara paksa. Dugaan Vero itu pun diperkuat dengan Ivy yang menemukan foto sosok wanita yang bernasib sama dengan mereka dari kamera yang dibawa Allison. Kemudian scene berpindah kepada Kamerun yang saat itu dia sedang memaksa Hank untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Beth menggunakan sebuah pistol. Karena ancaman tersebut, Hank akhirnya mengaku jika dia telah bersekongkol dengan seorang wanita yang menyuruh dia untuk memberitahunya jika ada wanita hamil yang menginap di motelnya. Selain itu, Hank juga menunjukkan tempat para korban wanita disekap yang merupakan bekas pabrik jagal hewan. Mengetahui informasi itu, Kamerun pun langsung meluncur ke tempat tersebut untuk menyelamatkan Beth. Tapi rupanya, jalur ke tempat tersebut telah dipasang sebuah ranjau. Akibatnya, Kamerun harus mengalami kecelakaan hingga membuatnya tewas di tempat. Singkat cerita, Beth CS akhirnya berhasil menemukan ruangan tempat disimpannya bayi-bayi mereka. Hal itu pun membuat mereka terharu karena untuk pertama kalinya mereka bisa melihat bayi mereka. Namun mereka dibuat bingung untuk mengetahui yang mana bayinya. Hingga akhirnya Beth melihat sebuah tag warna berbeda-beda dari setiap bayi dan yakin jika benda berwarna di dalam perut mereka adalah warna yang sama dengan bayi-bayinya. Hal itu pun diperkuat dengan ucapan si wanita yang mengatakan bayinya berwarna biru dan sebuah benda aneh berwarna hijau yang ada di perut Allison yang telah meninggal. Di mana Vero yang merupakan seorang dokter mengatakan jika dia bisa mengeluarkan benda tersebut dari dalam perut mereka. Kemudian,
dia mengajak Beth dan Ivy menuju ruang operasi yang berada di dekat ruangan saat dia terbangun pertama kali. Tapi sayangnya, dalam perjalanannya mereka harus berhadapan dengan 2 ekor dogi ganas, di mana dogi tersebut langsung mengejar mereka. Sampai-sampai membuat Dan Vero terperosok ke sebuah lubang galian hingga membuat mereka pingsan. Sedangkan Ivy yang terpisah berhasil bersembunyi dari kejaran dogi ganas di sebuah tempat pakan sapi. Singkat cerita, malam pun tiba. Beth akhirnya tersadar oleh sebuah mimpi buruk yang selalu ia alami di saat Vero sedang menunggunya. Dan kemudian Beth pun berhasil keluar dari lubang galian tersebut. Namun sayangnya, karena kondisinya yang lemas, Vero tidak bisa keluar. Beth pun berencana untuk mencari sebuah alat yang bisa membantu Vero naik. Di sisi lain, Ivy yang sudah merasa aman akhirnya keluar dari persembunyiannya. Namun, dia kebingungan untuk mencari Beth dan Vero. Sampai-sampai dia berjalan menuju ke sebuah kandang sapi dan hanya menemukan jalan buntu. Kemudian, dia berencana untuk kembali ke tempat awalnya, akan tetapi pintu kandang sapi itu terkunci otomatis. Di tengah kepanikannya, Ivy mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Tiba-tiba, dia ditikam dan ditusuk berkali-kali dari belakang oleh wanita misterius yang telah membunuh Allison. Di saat itu, sepasang suami istri misterius yang telah memantau mereka dengan tenangnya mencoret berkas Ivy yang sudah meninggal. Kembali pada Beth yang tak sengaja menemukan foto seorang wanita di saat dia sedang mencari alat untuk membantu Vero. Kemudian, Beth sangat terkejut ketika melihat mayat Ivy yang dibawa oleh seorang pria misterius yang menuju ke arahnya. Beth pun langsung bergegas bersembunyi, di mana Beth melihat pria itu memiliki banyak kunci, sehingga dia berpikiran jika salah satu dari kunci tersebut bisa membuka bayi-bayi yang terkurung. Rupanya, pria misterius itu mengalami keterbelakangan mental yang bernama Duncan. Mengetahui hal itu, Beth pun memberanikan diri untuk mendekatinya dengan menawarkan permen. Kemudian, Beth menanyakan tentang wanita yang ada dalam foto tadi. Duncan yang merupakan tukang bersih-bersih ini mengatakan jika wanita itu adalah ibunya bernama Sepat yang memiliki tempat ini. Setelah itu, Beth pun mencoba untuk meminta kunci yang dimiliki Duncan. Tapi justru Duncan malah ngabret kabur keluar. Tapi akhirnya Beth berhasil mendapatkan kunci tersebut dari tangan Duncan dan segera bergegas untuk menyelamatkan Vero. Singkat cerita, Vero pun memulai operasinya untuk mengeluarkan teh warna dari dalam perutnya dengan dibantu Beth. Tapi tiba-tiba, sosok wanita misterius pembunuh itu muncul untuk mengincar mereka. Kemudian, wanita itu mematikan aliran listrik sehingga membuat Vero kesulitan melihat saat operasinya. Beth pun segera bergegas mencari senter agar bisa membantu menerangi operasi Vero. Tanpa diduga, wanita misterius itu sudah berada di dekat Vero dan langsung menikamnya dengan sadis. Kemudian, dia merebut paksa teh warna milik Vero. Mengetahui hal tersebut, Beth langsung menerjang wanita itu, sampai akhirnya Beth berhasil membuat wanita pembunuh itu tertusuk besi. Namun sayangnya, Vero yang sudah terluka parah akhirnya meninggal dunia. Dalam kesedihannya, Beth melihat wanita itu telah menghilang. Tak lama kemudian, Beth kembali menemukan wanita tersebut bersama teh warna milik teman-temannya. Rupanya wanita yang bernama Jen itu mengaku jika dia pernah ditemui oleh si Sepat yang ternyata merupakan dalang dari semua ini.
di mana si Sepat menawarkan dia untuk mengetahui yang mana bayinya dengan mengumpulkan tag warna milik wanita lainnya, sehingga membuat Jane tak punya pilihan lain selain membunuh mereka semua. Karena kondisinya yang sudah hupir, Jane pun akhirnya tewas. Kemudian, Beth pun membawa tag warna milik teman-temannya termasuk milik si Jane dan langsung meluncur ke ruangan bayi. Di sisi lain, sepasang suami misterius yang selalu memantau mereka telah menemukan tujuannya, yakni Beth yang berhasil bertahan hidup sampai akhir. Singkat cerita, Beth sangat terkejut ketika melihat semua bayi telah menghilang dari ruangan tersebut. Hal itu pun membuatnya histeris. Tapi tiba-tiba Beth dibuat tak sadarkan diri dan dibawa oleh dua pria misterius lainnya. Yang ternyata dua pria misterius yang membawa Beth itu adalah Hank dan si polisi Murphy. Rupanya selama ini mereka adalah kaki tangan dari si Sepat. Saat tersadar, keadaan Beth sudah dalam kondisi yang terikat rantai, di mana dia melihat si Sepat dan suami istri itu sedang melakukan transaksi adopsi bayi milik Beth. Beth pun sangat marah melihat bayinya dijual belikan seperti barang dagangan. Gelonya lagi, si Sepat menyuruh suami istri itu untuk menembak Beth dengan sebuah pistol. Namun sebelum dilakukan, si Sepat mendekati Beth dan mengatakan jika dia melakukan hal seperti itu untuk menunjukkan kepada para pengadopsi bayi dari tempatnya jika anaknya itu berasal dari ibu yang kuat. Dan kemudian, si Sepat pun menyuruh suami istri itu untuk menembak Beth. Tapi tiba-tiba, Duncan datang dan menodongkan bedil PUBG-nya ke pasangan suami istri tersebut. Si Sepat pun berusaha menenangkan Duncan dan menyuruhnya untuk menembak Beth saja. Tapi akhirnya terjadi baku tembak yang menewaskan Duncan dan suami istri tersebut. Sedangkan si Sepat berhasil kabur dengan membawa bayi Beth. Singkat cerita, Beth berhasil membuka rantai yang mengikatnya dengan kunci yang dimilikinya, di mana dia langsung memburu si Sepat dengan membawa bedil milik si Duncan. Selain itu, dia juga melihat ruangan yang selama ini telah memantaunya. Kemudian, Beth mendengar suara tangisan bayi dan langsung menuju ke ruangan itu. Di ruangan itu, akhirnya Beth menemukan bayinya dan membuatnya terharu karena untuk pertama kalinya dia bisa menggendong bayinya. Tak lama kemudian, si Sepat muncul dengan membawa sebuah berkas. Rupanya, berkas itu menunjukkan jika Beth adalah anak adopsi dari tempat miliknya, di mana ibu kandung Beth bernama Lydia yang bertahan sampai akhir sama seperti dirinya. Mengetahui kenyataan seperti itu membuat Beth marah sejadi-jadinya. Dan akhirnya Beth pun membelek si Sepat menggunakan kunci yang dimilikinya hingga membuat si Sepat modar. Setelah kejadian itu semua berakhir, pihak polisi pun datang ke TKP dengan membawa kabar duka di mana tunangannya Cameron telah meninggal dunia saat akan menyelamatkan Beth. Di akhir film, terlihat Beth mendatangi makam ibunya yang dia ketahui dari berkas milik si Sepat, di mana dia tak sengaja berpapasan dengan seorang pria tua yang dari pemakaman. Saat menemukan makam ibu kandungnya, Beth merasa aneh dengan adanya bunga yang masih baru. Dia pun bertanya pada penggali kubur di sana tentang pria tua yang berpapasan dengannya tadi. Dari penuturan penggali kubur, pria tua itu selalu datang ke makam istrinya yang meninggal karena kasus penculikan. Mendengar hal tersebut, membuat Beth sangat yakin jika pria tua itu adalah ayah kandungnya. Cerita pun selesai.